Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar, merombak lini depannya di putaran kedua, Liga 1 2024/2025. Dua striker anyar didatangkan, untuk memperkuat daya gedor PSM Makassar. Pemain tersebut adalah, Albertin Joao Pereira atau Balotelli, dan Matheus Vieira da Silva. Keduanya, akan menggantikan Adilson Silva dan Tito Okello, yang tampil di bawah performa, di putaran pertama. Adilson Silva pun, telah dilepas dengan status pinjaman, ke klub Liga 2, Persekat Tegal. Sementara Tito Okello, kabarnya tinggal menunggu waktu pengumuman, pelepasannya. Hadirnya Balotelli dan Matheus ke PSM Makassar, akan membuat sang pelatih, Bernardo Tavares, memiliki banyak opsi dalam meramu taktik. Balotelli, terakhir kali bermain di klub Liga 3 Portugal, Atletico CP. Pemain berpaspor Gini-Bisu ini, mengemas 1 gol, dari 8 laga. Namun, musim sebelumnya, ia menjadi pencetak gol terbanyak ke-8, di Liga 3 Portugal, dengan torehan 7 gol. Balotelli, sosok striker yang cerdik, mencari ruang di kotak penalti. Ia sering memanfaatkan ruang antar dua pemain lawan, untuk mencetak gol. Postur badan 187 cm, membuat pemain identik nomor punggung 10 ini, bisa memenangkan duel bola udara. Selain sebagai striker, Balotelli juga bisa ditempatkan menjadi penyerang sayap. Sementara Matheus, saat ini memperkuat PSCK Cimahi di Liga 2. Bomber asal Brasil itu, tampil tajam dengan membukukan 9 gol, dari 12 laga. Matheus, sosok striker target man, di dalam kotak penalti. Penyelesaian akhirnya sangat bagus, ditunjang lagi dengan penguasaan bola mumpuni. Tendangannya keras dan akurat, tingginya yang mencapai 193 cm, juga membuatnya sering menang duel bola udara. Hal tersebut, menjadi senjata mematikan Matheus, untuk membobol gawang lawan. Tentu menarik dinanti, polesan tangan dingin Bernardo Tavares, untuk memaksimalkan tenaga Balotelli dan Matheus. Jika berkaca formasi Bernardo Tavares musim ini, juru taktik asal Portugal ini, sering menggunakan 4-5-1, artinya striker tunggal. Namun, terkadang bermain dua striker dengan skema 3-5-2. Nermin Haljeta, sejauh ini menjadi tumpuan PSM Makassar. Penyerang asal Slovenia itu, tampil tajam dengan torehan 8 gol, dari 16 laga, di semua ajang kompetisi. Kedatangan Balotelli dan Matheus, akan membuat serangan PSM Makassar lebih variatif. Silih berganti 3 striker, yang ada akan digunakan sebagai juru gedor, kalau bermain dengan striker tunggal. Kalau bermain dengan 2 striker, misal Nermin Haljeta bisa bermain lebih melebar, sebagai penjemput bola dan pembuka ruang. Nantinya Balotelli atau Matheus, fokus sebagai target man. Bisa pula Balotelli dimainkan sebagai penyerang sayap, apalagi posisi ini lazim baginya. Pengamat sepak bola, Imran Amirullah mengatakan, taktik PSM Makassar pasti sudah dibaca lawan-lawan, di putaran pertama. Adanya tambahan pemain, akan membuat Bernardo Tavares lebih leluasa, mengatur taktik bermain. Mungkin dia akan ubah taktik bermain tergantung situasi dan kondisi pemain, dan lawan dihadapi, katanya saat dihubungi tribuntimur.com, Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025. PSM Makassar, semakin berbahaya dengan bola mati, dengan berlabuhnya Balotelli dan Matheus. Keduanya punya postur tubuh tinggi, untuk memenangkan duel bola atas. Balotelli, bertinggi 187 cm, dan Matheus, berpostur 193 cm. Sampai sekarang, PSM Makassar menjadi tim paling banyak mencetak gol, dari eksekusi bola mati. Bola dari tendangan bebas, sepak pojok hingga lemparan ke dalam, dimaksimalkan pasukan Ramang untuk mencetak gol. Dua bek, Aloisio Soares dan Yuran Fernandes, menjadi momok bagi lawan PSM Makassar. Imran Amirullah menuturkan, PSM Makassar rekrut striker tinggi, pasti ingin memanfaatkan kelebihan dipunya tim selama ini, yakni bola set piece. Pasti PSM Makassar akan memaksimalkan tinggi badan dimiliki, para pemainnya untuk cetak gol, tuturnya. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.